Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Risna Nurlia selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi fisiologi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dan berkumpul pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Salma Fuada, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada sore hari ini yang akan membahas mengenai sistem pernapasan. Adapun kelompok saya, Puput Amanatila sebagai pemateri 1 dan Salma Fuada sebagai moderator. Sebelum memulai diskusi, berikut rangkaian diskusi yang akan berlangsung hari ini, yaitu sesi pertama pembuka, sesi kedua penyajian materi, sesi ketiga sesi tanya-jawab, dan sesi yang keempat penutup. Langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu pembuka. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu penyajian materi. Kepada Puput, saya persilahkan. Yang pertama itu ada pengertian sistem pernafasan. Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun, produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Yang kedua, respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama ada respirasi luar, yaitu pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua ada respirasi dalam, atau pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada respirasi dada. Respirasi dada itu otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Respirasi perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar. Volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada alat-alat pernapasan. Yang pertama ada capung nasalis atau rongga hidung, yang kedua ada faring atau tenggorokan, yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat trakea atau batang tenggorokan, yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan, dan yang keenam ada paru-paru atau pulmo. Nah, bisa dilihat di PPT gambarnya. Nah, yang pertama ada capung nasalis. Hidung adalah organ indera penciuman, ujung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap langit-langit. Hidung di area lempeng cribriformis, tulang etmoid, dan konka superior. Selanjutnya, udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau capung nasalis. Dalam selaput lendir, terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera.
Selanjutnya juga terdapat kongka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah rongga belakang hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut choanae. Ujung saraf ini distimulasi oleh bau udara. Impuls saraf dihantarkan oleh saraf olfaktorius ke otak di mana sensasi bau dipersepsikan. Udara yang dihirup dari lubang akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring bulu hidung, kemudian zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia diterima oleh sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap atau gas. Informasi rangsangan menuju otak sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Di sini ada fungsi hidung, yaitu sebagai saluran udara pernafasan. Ada juga penyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, dan penghangat udara pernafasan oleh mukosa. Juga ada membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Di sini ada faring, bisa dilihat gambarnya di PPT. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Faring memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebrata cervicalis ke-6. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembapannya, sehingga hampir bebas debu. Bersuhu mendekati suhu tubuh. Di sini ada fungsi faring. Yang pertama itu ada penghangat dan pelembab. Dengan cara yang sama seperti hidung, udara dihangatkan dan dilembabkan masuk ke faring. Fungsi suara bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring, faring bersama sinus, membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Fungsi pengecap terhadap ujung saraf olfaktorius dari indera pengecap dan di epitelium oral dan bagian faringeal. Fungsi pendengaran, saluran auditori atau pendengaran memanjang dari nasofaring pada tiap telinga tengah. Ada juga fungsi perlindungan, jaringan limfatik, faring, dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam berespon terhadap antigen, misal mikroba. Lalu selanjutnya ada laring, bisa dilihat gambarnya di PPT. Organ berongga dengan memanjang, dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu atau lipat vestibular dan pita suara atau lipat suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Lalu di bagian laring terdapat beberapa organ, yaitu epiglotis atau katup tulang rawan untuk menutup laring sewaktu orang menelan. Pada saat bernafas, epiglotis terbuka, tapi pada saat menelan, epiglotis menutup laring. Jika bernafas melalui mulut, udara yang masuk ke paru-paru tak dapat disaring, dilembabkan atau dihangatkan. Pita suara, terdapat dua pita suara yang dapat ditegangkan dan dikendurkan, sehingga lebar sela-sela antara pita-pita tersebut berubah-ubah sewaktu bernafas dan berbicara. Selama pernafasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Selanjutnya ada trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan.
Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapis jaringan, yaitu yang pertama ada lapisan luar terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartilago. Selanjutnya ada lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pita otot polos yang membungkus trakea dalam susunan helik. Ada sebagian jaringan ikat mengandung pembuluh darah dan limfe serta saraf otonom. Selanjutnya ada lapisan dalam terdiri atas epitelium kolumnar, penyekresi mukus. Yang selanjutnya ada fungsi trakea. Yang pertama, mengirim udara ke paru-paru. Yang kedua, menyaring benda asing. Sel goblet dalam trakea memproduksi lendir untuk menahan benda asing, bakteri, dan virus agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga, membantu fungsi sistem pencernaan. Tulang rawan yang berbentuk cincin memungkinkan trakea menciptakan ruang besar jadi lebih mudah menelan makanan. Yang keempat, membantu batuk. Trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen trakea agar udara mengalir lebih cepat melalui trakea saat keluar sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah dikeluarkan. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronsial yang selanjutnya secara beruntun adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, duktur alveolar, dan alveoli. Selanjutnya ada bronkus. Fungsinya bronkus itu yang pertama memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Yang kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang beresiko membahayakan ke paru-paru. Pada dinding bronkus juga terdapat bulu-bulu halus atau namanya silia yang mampu menyaring mikroba dan debu keluar dari saluran pernapasan. Dan yang ketiga ada menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Dahak yang dihasilkan dinding bronkus ini dapat mencegah debu dan partikel berbahaya lainnya yang menyebabkan peradangan atau iritasi. Lalu selanjutnya ada bronchiolus, cabang ke-12-15 bronkus, tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel kuboid bersilia, dan sel bronkiolar tanpa silia atau sel clara. Lamina propria tidak mengandung sel goblet. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronchiolus terminalis. Bronchiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Lalu selanjutnya ada paru-paru. Bisa dilihat gambarnya. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan berkisar 375-600 gram pada orang dewasa, sedangkan paru-paru kiri 325-550 gram.
Setiap paru-paru terbagi lagi ke beberapa bagian yang disebut lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Paru-paru kanan di bagian atas terdapat lobus superior, di bagian tengah terdapat lobus medium, dan yang paling bawah terdapat lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian, atas dan bawah, sehingga hanya memiliki lobus superior dan interior. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut visura. Selanjutnya ada alveoli, kantung berdinding sangat tipis pada bronchioli terminalis. Jumlahnya 200 sampai 500 juta. Bentuknya bulat poligonal. Sel epitel terdiri dari satu sel alveolar gepeng atau sel alveolar tipe 1. Jumlahnya hanya 10%, menempati 95% alveolar paru. Yang kedua ada sel alveolar besar atau sel alveolar tipe 2. Jumlahnya 12% sampai menempati 5% alveolar. Fungsi alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalir karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Selanjutnya ada pleura, yaitu membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, kolagen yang melekat pada paru-paru disebut pleura visceral. Yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Ciri khas mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Saraf adalah cabang inferius dan intercostal. Selanjutnya ada fungsi pleura. Yang pertama itu membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan. Yang kedua sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Dan yang ketiga, fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke dalam paru-paru. Beberapa gangguan sistem pernapasan ya. Yang pertama itu contohnya aja ini. Kanker paru-paru disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Dan yang kedua ada emfisema. Emfisema penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Dan yang ketiga contohnya itu ada infeksi saluran pernafasan akut. Infeksi saluran pernapasan akut itu yang biasa disebut ISPA ya. Infeksi saluran ini seperti batuk dan pilek menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Ada juga asma, penyakit kronis jangka panjang pada saluran pernapasan yang menimbulkan sesak napas, batuk, hingga sulit bernapas. Ada juga paru-paru basah. Penyakit ini disebabkan oleh virus, jamur, atau bakteri terhadap sistem pernapasan yang diawali dengan gejala demam, batuk, hingga sulit bernapas. Bisa dilihat ya ini video sedikit penjelasan. Selanjutnya kita anatomi video animasi dan pembahasan singkat tentang anatomi sistem pernapasan. Hidung adalah organ indera penciuman dan menjadi organ pertama yang dilalui udara saat respirasi. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan selaput. Juga terdapat kornea yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi udara yang masuk. Itu saraf diantar oleh saraf olfaktorius ke otak yang akan mempersepsikan bau-bauan yang timbul. Hidung berfungsi untuk menyaring udara oleh bulu-bulu hidung, menghangat udara oleh mukosa, dan menyaring debu oleh rambut. Selanjutnya, udara akan menuju ke faring yang merupakan bersih.
Selanjutnya, kita simak video animasi. Dalam ini terdapat epiglotis yang membantu mengatur tekanan asam lambung dan udara akan menuju. Selanjutnya, udara masuk ke laring. Di dalam laring, ada getaran udara pada pita suara yang menyebabkan suara pada setiap orang berbeda. Selama pernafasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Udara selanjutnya diteruskan menuju trachea yang tersusun atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan dengan celah yang dilapisi jaringan ikat fibroelastik. Selanjutnya bronkus. Setiap bronkus bercabang 9 sampai 12 kali dengan diameter yang semakin kecil, yang selanjutnya bercabang lagi menjadi bronki, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory, alveolar, dan alveoli. Alveoli sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida saling tertukar di alveoli dan kapilé. Selanjutnya, kita simak video animasi dan pembahasan singkat. Baik, terima kasih kepada Puput yang telah memaparkan materi. Beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi, dan menambahkan, dipersilahkan. Izin bertanya. Silakan kepada Maida. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmaida Septiani. Izin bertanya, kan ada orang tuh yang kalau tidur suka mendengkur atau ngorok. Nah, penyebab mendengkur saat tidur itu apa terjadi masalah pada sistem pernapasannya, dan jika dibiarkan dalam jangka panjang apakah berbahaya, serta bagaimana cara mengatasinya gitu agar tidak mendengkur atau ngorok saat tidur. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Maida. Kita tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya lagi, dijawabnya nanti setelah Zoom yang ini karena sedikit lagi akan berakhir. Boleh menambahkan atau menanggapi juga nggak apa-apa. Izin bertanya. Silakan, Teh Mona. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mona Milani. Izin bertanya kepada kelompok sistem pernapasan. Nah, terkait dengan hidung, apabila ada luka dikatakan sering nisan, nah itu tuh termasuk gejala ke sistem pernapasan atau tidak? Mungkin itu saja yang pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya. Terima. Baik, Teh Mona, mohon maaf, apakah bisa diulang lagi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya terkait tentang hidung. Nah, ada seseorang, misalkan ada seseorang yang sering mimisan. Nah,
itu tuh termasuk ke dalam gejala sistem pernapasan atau tidak gitu. Soalnya kan apa sih mekanisme keluar darahnya tuh lewat hidung gitu. Ya. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah Teh. Sudah jelas Teh, kita tampung dulu ya. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Teh. Ayo. Silakan, Teh Elsa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayelsa Argianti. Pertanyaannya kan di rongga pernapasan manusia itu ada laring ya, sebagai salah satu organ. Bagaimana cara kerja pada organ tersebut jika mengalami gangguan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Elsa yang telah bertanya. Mungkin dicukupkan dulu kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kita diskusikan terlebih dahulu. Ingin menjawab pertanyaan Teh Ayelsa. Pertanyaannya kan di organ pernapasan itu ada faring. Nah, faring itu gimana cara kerjanya? Terus jika mengalami gangguan bagaimana? Tugasnya faring itu menyalurkan udara dari hidung ke mulut. Dari hidung dan mulut ke trakea. Dan jika faring mengalami gangguan, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja organ sedikit terganggu, namun mungkin para pengidap gangguan faring akan merasakan sakit dan terganggu. Seperti contohnya itu penyakit faringitis atau radang tenggorokan yang dirasakannya itu gatal dan nyeri tenggorokan, terutama saat menelan. Jadi saat menghirup udara tuh takutnya saat kita menghirup udara virusnya tuh akan menyebar ke area dalamnya. Namun mungkin akan terasa sakit aja sih ngerasanya. Mungkin itu Teh Elsa, apakah cukup? Udah cukup, Teh. Terima kasih. Oke, makasih Teh Elsa. Puput, mau bantu jawab boleh gak? Boleh Teh. Boleh. Mau bantu jawab pertanyaan dari Maida ya. Tadi kan pertanyaannya katanya kenapa seseorang itu tidur itu bisa mendengkur ya? Bener gak? Iya Teh. Nah, setahu aku
orang yang tidurnya itu mendengkur tuh biasanya tuh ada yang terhambat atau saluran pernapasannya itu mengalami penyempitan. Iya, Teh. Terus makin sempit saluran napas, maka keras pula suara dengkuran yang dihasilkan. Gangguan tidur yang terjadi pada saat pernapasan seseorang terganggu ini dikenal juga dengan nama sleep apnea. Mungkin itu. Makasih, Pupu. Makasih, Teh. Mungkin di tambahan ya, mungkin sering dialami juga bagi orang-orang yang punya badannya gemuk itu pasti sering banget ngorok, mendengkur. Karena kan kayak penyempitan di saluran pernafasannya tuh. Jadi makin kencang suara mendengkurnya. Mungkin itu Maida. Apakah cukup? Kalau misalkan punya penyakit amandel itu berpengaruh juga nggak? Ada di saluran. Mungkin sepengetahuan sih mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mengganggu, kecuali kalau misalkan amandelnya memang udah bengkak banget, gede gitu, mungkin akan terasa sakit terus mengganggu kan, itu kan menghambat gitu pernapasan.